Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara talk show Prodi episode kedua. Hari ini kita kedatangan dari Prodi Agroteknologi. Nah, sekarang kita masuk di acara talk show yang spesial yang akan membantu teman-teman semua para penonton dalam menentukan pilihan studi terbaik di Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dari perwakilan Prodi Agroteknologi, yaitu salah satu alumni ya dari Prodi Agroteknologi. Sekarang saya bersama dengan Bapak Irianto. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Bapak boleh memperkenalkan secara singkat latar belakang dari Bapak kepada para penonton. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianto. Saya dulu sebagai mahasiswa Universitas Pertanian, Fakultas Pertanian ya di Muhammadiyah Sorong ini. Kemudian saya sehari-harinya dulu bekerja di Dinas Pertanian ya. Dan saya menjabat Kepala Balai Penyuluhan. Sekilas saja itu. Saya angkatan dari tahun 2006. 2006. Angkatan keberapa itu, Pak? Angkatan hitungannya yang angkatan pertama ya. Angkatan pertama ya. Atau dulu masih agronomi, sekarang sudah agroteknologi lebih bagus lagi gitu. Iya. Karena dulu agronomi berbicara hanya tingkat budidaya pertanian saja. Sekarang lebih lengkap. Karena sekarang sudah perkembangan teknologi, Yeah. jadi jadi agroteknologi ya Pak. Begitu. Jadi Pak, tadi Bapak alumni angkatan pertama ya. Iya. Apa yang membuat Bapak tertarik, alasan Bapak untuk masuk jurusan dulu agro apa Pak? Agronomi. Iya. Ya, apa alasan Bapak apa alasan Bapak sehingga tertarik masuk jurusan agronomi? Baik, terima kasih Mbak Syahra. Jadi yang jelas dulu waktu saya sekolah di Manokwari, ini berbicara pengalaman waktu perjalanan saya kenapa ingin di Fakultas Pertanian. Saya waktu SMP dulu di Manokwari, di SMP Yapis itu. Saya lulus, kemudian saya masuk di Sekolah Pertanian Pembangunan Menengah Atas SPP SPMA Negeri Manokwari. Ya, angkatan waktu itu saya selesai itu 86. Di 86 selesai SPP SPMA. Kemudian saya waktu itu belum kuliah. Saya lihat-lihat saya ingin menjadi sarjana, tapi yang teknis gitu ya. Yang ingin nanti ke depannya pada saat nanti saya belum jadi pegawai waktu itu. Oh, saat itu belum jadi pegawai. Ya, waktu lulus SPP SPMA belum jadi pegawai. Setelah saya melamar di Manokwari, dapat penempatan di Sorong sebagai penyuluh waktu itu 1988 ya, pengangkatan itu. Kemudian saya punya rencana sambil bekerja lanjut kuliah lah gitu. Jadi Bapak bekerja dulu berkuliah. Iya, jadi sudah kerja baru kuliah karena ingin mempunyai gelar itu, tapi yang teknis gitu. Nah, pertanian ini kan fleksibel dalam arti yang nantinya akan dibutuhkan ilmu ini di tingkat masyarakat itu. Kalau bagi saya, karena apa? Kan tidak selamanya seperti saya sebagai pegawai negeri, nanti pasti kan akan kembali ke masyarakat pada saat kita pensiun. Oh iya. Nah, yang saya alami sekarang ini, saya sudah purna bakti, sudah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah, saya punya keahlian di bidang pertanian. Saya manfaatkan untuk bagaimana melayani petani, membuat pupuk sendiri, menjual bibit sendiri, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan. Sementara itu. Jadi lihat untuk kedepannya seperti apa gitu ya ketertarikan Bapak. Jadi
hasil awalnya sampai akhirnya saya sudah punya planning ke situ. Saya pokoknya harus bisa kuliah, bahkan saya harus bisa selesai. Iya, waktu itu. Jadi bagi saya memang waktu kuliah itu berat, Mbak Sarah ya. Karena sambil mengurusi keluarga, kerja, sambil kuliah. Ya, kita bagi waktu betul-betul antara tugas dan pendidikan, pekerjaan. Ya. Seperti itu. Jadi antara membagi waktu juga punya planning yang besar gitu, Pak. Iya. Pak, BTW mau tanya, apa pelajaran yang paling Bapak suka waktu masih kuliah di agronomi di UNAMIN? Jadi yang saya sukai ya paling utama, yang saya senangi itu yang pertama itu mata kuliah bukan matematika, bukan fisika, tapi ilmu tanah. Ilmu tanah. Iya. Mempelajari tanah. Yang pertama itu. Kemudian berbicara masalah dasar-dasar perbenihan. Karena kenapa saya bilang setiap tumbuhan pasti hidupnya di tanah. Kalau kita tidak tahu persis kondisi tanah kita seperti apa, kandungan humusnya maupun kandungan keasaman pH-nya, pasti bermasalah pada pertumbuhan tanaman kan. Ya betul. Nah, itu kuncinya itu. Jadi saya harus kuasai betul tanahnya dulu. Mulanya kalau berbicara pertanian ingin berhasil, berarti harus mempunyai pengertian bahwa tanah itu benar-benar sehat. Jadi mempelajari tentang tanah supaya apa yang kita tanam gitu jadinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, kita harapkan gitu ya, Pak. Jadi mata pelajarannya tuh pas di kuliah pelajarannya tentang tanah ya. Ya memang mata kuliahnya banyak kan. Ada fisiologi tumbuhan, ada apa pembiakan vegetatif. Tapi saya lebih suka condongnya di tanahnya, ilmu tanahnya. Kenapa sampai Bapak semenarik itu? Kenapa saya lebih condong, lebih senang di berbicara masalah mata kuliah mengenai ilmu tanah? Supaya memahami benar-benar tanah yang sehat seperti apa, tanah yang kurang subur seperti apa. Karena tidak mungkin, kalau tanah itu sehat, pasti semua tumbuhan akan bertumbuh dengan baik. Dan menghasilkan produksi maupun produktivitas akan lebih maksimal. Kalau kita pelajari ilmu tanah, pasti tahu, oh ini jenis tanah ini kandungannya berapa. Tanah ini seperti apa. Karena ada beberapa jenis klasifikasi tanah kan. Ya, betul. Nah, itu penting itu. Kalau benih itu yang kedua. Tapi kalau bicara morfologi tanaman itu kan hanya bicara masalah pertumbuhan maupun apa yang ada di dalam sel-sel tanaman, baik daun, batang, kan gitu. Nggak begitu penting kalau saya. Tapi semua kalau asupan makanan yang ada di dalam tanah, kenapa tanah itu harus sehat? Kalau itu terpenuhi kebutuhannya, bahan organiknya maupun unsur haranya, pasti tanaman itu akan menghasilkan produksi yang bagus, kan gitu. Yang baik. Iya. Menurut Bapak seberapa penting kita untuk mempelajari ilmu-ilmu menanam kayak agronomi dan pertanahan, seberapa penting kita untuk mempelajari itu, Pak? Kalau berbicara seberapa penting, ya bagi saya ilmu pertanian ini kan ilmu pasti. Iya, betul ya. Tidak bisa kira-kira. Ya, baik kita memupuk juga takarannya harus dosisnya, konsentrasinya harus betul-betul pas. Berdasarkan umur dan kondisi tanaman. Seandainya kita menyemai benih, bukan biji ya. Kalau biji kan itu yang dikonsumsi. Kalau benih kan yang sudah melalui uji sertifikasi benih. Gitu. Itu memang sangat-sangat penting. Jadi kalau saya lebih condongnya ke situ. Jadi untuk tanah itu sangat-sangat urgent lah. Kalau salah pengolahan tanahnya juga bermasalah di tanah.
Pak, sebelum kita tanya tentang ini ilmu-ilmu agronomi ya, Ya. dulu ya. Sekarang agroteknologi Ya. di Universitas Muhammadiyah. Sekarang kesibukan Bapak apa? Jadi kalau kita berbicara kesibukan saya sehari-hari, sekarang kan waktu saya masih menjadi pegawai. Dulu saya sebagai kepala balai penyuluhan di wilayah distrik Mariat. Sekarang sudah purna bakti, sudah 1 tahun. Saya pernah melakukan kerjasama dengan MOU ya, antara kampus Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong dengan Dinas Pertanian dengan Balai Penyuluhan. Jadi setiap ada PKL pasti ke BBP saya. Oh begitu. Ya. Jadi anak magang dari sini. Magang dari sini, pokoknya saya karena saya sebagai kakak tingkat ya. Kakak tingkat, hitungannya kakak tingkat. Gitu. Ini adik-adik kita, ya saya ajari semua ilmu yang saya punya. Seperti itu. Bahkan yang sekarang lebih lengkap kalau saya amati bahwa agronomi dengan agroteknologi satu rumpun, satu kaitan, tapi lebih lengkap di agrotek karena itu berbicara teknologinya. Iya betul. Iya. Ada teknologi. Bukan hanya berbicara budidaya pertaniannya, tapi berbicara bagaimana menciptakan kualitas produksi yang betul-betul modern, Betul. yang bisa menghasilkan untuk masyarakat itu. Apalagi sekarang sudah berkaitan dengan pertanian organik kan. Iya Pak. Sudah mengurangi penggunaan pupuk kimia gitu. Jadi setelah dari dulu pegawai ya? Ya, setelah pensiun sekarang saya mengolah pupuk sendiri. Terus saya menjual bibit pepaya California di rumah. Ya, kalau nanti mau perlu share nomor HP boleh ya, misalnya kita saling berbagi ya. Berbagi. Kemudian limbah-limbah yang dari urin kambing, urin sapi kita olah menjadi pupuk. Itu semua Bapak yang olah? Iya. Tapi ada menggunakan E4 ya. E4 efektif mikroorganisme itu ditambah dengan molase. Nanti kita tambah sedikit dolomit untuk mengurangi tingkat keasaman. Kalau lebih bagus lagi nanti ditambah dengan mol. Ya, pupuk mol, mikroorganisme lokal dari limbah buah-buahan, supaya di situ ada tercipta kandungan yang betul-betul antara NPK-nya, kaliumnya tinggi. Gitu. Jadi semua itu Bapak yang kelola ya? Ya, jadi itu pribadi lah. Jadi saya buat kokeran cabai, nanti kalau ada petani atau ibu-ibu yang beli ke rumah, nanti istri saya melayani 1 polybag berapa. Oh, seperti itu. Kalau pepaya California siap tanam, sudah siap tanam ya bibitnya, itu kami jual 10.000 per bibit ya, per pohon. Terus kalau cabai yang masih baru disemai udah siap ditanam, paling kita jualnya per pohon Rp2.000, tapi kan sedikit lama-lama jadi bukit kan. Iya betul. Yang penting bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, biarpun sudah purna. Biasanya kalau orang sudah pensiun ya, Sarah ini kadang kita mau kerja apa? Iya. Dengan kita menciptakan kreativitas dan inovatif sendiri, bisa datang uang. Iya, datang uang ya. di sela-sela tidak ngapa-ngapain bisa menciptakan kerja yang baru. Kadang-kadang saya lewat HP ya. Pak Ir, saya pesan pepaya 100 pohon. Oh begitu. 100 pohon kalau 10.000 kan 1 juta. Iya betul. Tapi jadi kita kurangi tanahnya, biaya tanahnya, pupuknya, polybag kokernya kan gitu. Kalau tenaga kerja nggak usah dipikir lah, nggak usah dihitung, karena itu hiburan kan. Iya betul. Tapi bisa menghasilkan omset pendapatan keluarga. Iya. Sementara itu. Jadi kayak lebih kesibukannya Bapak di sela-sela tidak ngapa-ngapain, jadi Bapak punya kesempatan untuk mencari kesibukan sendiri gitu ya. Di selain mencari kesibukan sendiri juga menghasilkan
omset gitu ya Pak, pendapatan. Jadi sangat bermanfaat ya kalau kita belajar tentang agroteknologi ini, karena bisa jadi bisnis juga. Selain kita menghasilkan untuk konsumsi sendiri, kita juga bisa ini berbagi produksi untuk untuk masyarakat, konsumsi ke tapi dengan masyarakat. harga yang murah, bisa dijangkau. Gitu. Iya. Nggak usah mahal-mahal, Nggak karena usah mahal-mahal. ya, Karena kan banyak sekarang Pak, ya orang kan pergi ke pasar belinya takutnya mahal, tapi ternyata kita bisa produksi sendiri gitu dengan benih-benih atau pupuk yang sudah disediakan gitu. Bisa produksi di rumah. ya. Katanya tadi bisa produksi lewat polybag ya Pak? Iya, jadi macam kita contoh tidak punya halaman, tinggal di KPR contoh ya. Ini supaya memberi motivasi pada lulusan-lulusan SMA atau SMU yang nanti akan seandainya mau masuk di agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong. Ini sebenarnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kita bisa membuat, sekalipun tidak punya halaman, kita bisa bikin semacam hidroponik atau tanaman sayuran di dalam pot, atau tanaman pepaya di pot yang namanya tabula pot, itu bisa. Iya, tidak harus punya lahan luas. Tidak harus punya tanah yang besar gitu. Nah, biarpun lahannya sempit, tidak luas, kita bisa menciptakan petik cabai sendiri yang betul-betul organik. Itu semua dipelajari di agroteknologi. Ada semua di situ. Gitu ya. Iya. Jadi itu teman-teman yang mungkin mau tahu caranya bagaimana mengolah tanaman sendiri di rumah, tapi tidak punya lahan yang besar, mungkin bisa masuk di prodi agroteknologi. Di sana akan mempelajari banyak hal untuk memproduksi tanaman-tanaman dengan lahan yang sempit dapat dijangkau. Ya, gitu. Sempit tapi bisa menghasilkan. Terus Pak, saat ini Bapak masih aktif di bidang apa Pak? Kalau saya sebenarnya kalau berbicara aktif, saya kegiatannya memang wira swasta. Ya itu tadi, usaha seperti itu. Dan sebelumnya dulu saya sempat juga jadi bilang mantan dosen di sini ya. Mantan dosen pernah di sini. Mengajar di sini. Pernah mengajar di sini. Ya. Mata pelajaran apa tuh Pak? Dulu ini pembiakan vegetatif. Itu tentang apa Pak? Mengenai bagaimana menciptakan okulasi tanaman buah-buahan. Terus kita bagaimana cara mengajarkan ke mahasiswa cara mencangkok, mengokulasi. Bahkan waktu zaman saya mengajar itu lebih banyak prakteknya. Oh begitu. Ya, turun lapangan. Teorinya langsung turun lapangan. Pegang pisau okulasi, langsung siapkan bahannya, langsung praktek. Waktu Bapak mengajar tahun berapa Pak pas di sini? Saya kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun mengajar di sini. Wah, ya, lama juga. Selesai saya angkatan 2006. Selesai istirahat 2 tahun, saya langsung coba-coba mendaftar, diterima sebagai dosen di sini. Wah, keren banget. Tapi cuma 2 mata kuliah dulu, ya. Kadang-kadang pemulihan tanaman, terus pembiakan vegetatif, terus sosiologi pertanian, seperti itu. Tapi yang banyak biasanya di semester 3 ya. Semester 3 sudah menjurus sih. Jadi, bukan karena saya pegawai negeri di Dinas Pertanian, saya punya basic pertanian, tidak. Tapi angan-angan saya waktu saya SMP dulu di Manokwari, saya ingin jadi sarjana, tapi sarjana teknis. Oh, seperti itu. Iya. Tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Sampai sudah punya istri pun sambil kuliah. Tapi alhamdulillah juga bisa selesai. Bisa selesai. Ya, bahkan waktu yudisium juga termasuk saya dipanggil urutan pertama. Ya, urutan pertama untuk fakultas. Bukan seluruh prodi, bukan. Tapi fakultas nama Bapak pertama ya? Iya, waktu S2-nya juga termasuk urutan pertama. Di Malang. Di Malang. Iya, alhamdulillah. Jadi selesai SPP-nya 86, selesai kuliah juga 2006. Jadi kata ekor 6.
Bapak momen yang paling terkesan saat Bapak kuliah di Unamin di prodi agronomi. Momennya yang paling berkesan, yang jelas pengajarnya sama mahasiswa bagus ya, dalam arti kan ada yang dosennya kelihatannya serem ya. Oh iya. Nanti kalau kita mau konsultasi ke apa macam bagaimana ya, tapi selama saya kuliah bahkan saya masuk ke sini ini di Fakultas Pertanian, saya lihat ruangannya sudah jauh berbeda dengan dulu. Iya. Zaman saya kuliah. Sampai saya bingung, ini ruangan mana? Oh, tadi sempat ya sempat saya tanya, karena sekarang sudah luar biasa penataannya maupun di petak-petak di dalam ruangan fakultas ya bagus. Dulu los begitu dulu. Tapi bukan masalah tempat, yang sekarang bagaimana skill sebagai nantinya sebagai sarjana harus mempunyai profesional di dalam menimba ilmu, pentingnya itu. Jadi enggak usah melihat tempatnya, tapi sekarang luar biasa, tempatnya bagus ya. Fakultasnya bagus, dosennya ramah-ramah. Bapak juga mantan dosen di sini ya? Mantan. Jadi kenangannya gimana tuh Pak pas ngajar mahasiswa di sini? Saya ingin mengajar lagi. Ingin lagi. Tapi sudah banyak kesibukan, jadi sudah enggak bisa. Mungkin nanti bisa sharing-sharing ilmu tentang pertanian gitu ke teman. Tapi kalau hubungan komunikasi, koordinasi baik sudah purna maupun waktu dulu masih aktif, rutin ya dengan dosen-dosen yang saya pernah kuliah di sini masih. Seperti itu. Jadi hubungannya masih. Pak ya dulu Pak almarhum Pak Ali ya. Iya Pak. Terus Pak Dr. Ajang Malpe itu sering silaturahim ke rumah. Pak Zul ya sebagai dekan. Terus Ibu Musnah, Pak Ir gimana? Ini ada mahasiswa mau ke lapangan, siap bantu ke kelompok tani, siap. Siap. Jadi ya, bagaimana saya kan kakak tingkat kan. Oh iya betul. Hitungannya juga mantan dosen di sini. Siap membantu Ibu. Siap membantu ya, dari mahasiswa Unamin pasti dibantu ya sama Bapak. Betul. Begitu. Jadi Pak, tadi kita bicara tentang skill ya. Kalau seberapa penting tuh skill yang dibutuhkan oleh mungkin mahasiswa agroteknologi? Skill apa aja ya gitu yang dibutuhkan? Baik, jadi kalau berbicara agroteknologi, sebenarnya kalau agroteknologi lulusan dari Fakultas Pertanian ini, berbicara skill itu skill yang diperoleh tidak akan habis. Terutama berbicara masalah budidaya, teknologinya. Kemudian dari segi bagaimana bisa mengolah daripada budidaya tanamannya, saya kira itu bisa bersaing. Karena yang sekarang ini, persaingan global ini, berbicara produk pertanian kita sekarang ini, harus yang benar-benar yang organik. Jadi yang ramah lingkungan, bukan yang banyak mengandung residu atau kimianya. Saya kira kalau produk-produk unggulan yang ada dari beberapa komoditas, apalagi pemerintah kita sekarang sudah mencanangkan ketahanan pangan, itu yang kalau ingin bersaing ya yang betul-betul dari hasil organik, pupuk organik ya, terus pupuk cairnya juga organik, pengendalian hambanya juga menggunakan pestisida nabati juga organik. Saya kira itu lebih ramah lingkungan. Jadi untuk kesehatan tubuh generasi muda kita akan lebih bagus gitu. Jadi tidak banyak residu dalam kita melakukan konsumsi pangan. Jadi itu kalau berbicara skill tidak akan hilang. Karena ilmu pertanian itu ilmu pasti yang tadi saya sampaikan dari awal, bahwa itu tidak akan pudar. Bahkan kita biarpun sudah kuliah pun masih banyak belajar juga. Iya betul. Iya, jadi tidak berhenti sampai di situ saja. Kita lebih banyak melakukan inovasi sendiri, kreativitas sendiri. Pasti akan menjadi seandainya menjadi
mahasiswa lulusan akan lebih profesional. Seandainya jadi petani, ya petani yang handal kan gitu. Handal Makasih. dalam bidangnya. Iya, Jadi skillnya itu akan terpakai bukan hanya di dunia kerja, tapi di kehidupan sehari-hari juga terpakai. iya. Karena ilmu pasti ya Pak. Bahkan kalau skill dari agroteknologi ini kan kalau di tingkat pemerintahan bisa kan di dinas teknis. Kalau di perbankan kemungkinan di bagian perkreditan ya, kur kredit usaha rakyat itu kan bisa. Kalau pas ada penerimaan, kemudian di perusahaan seperti kelapa sawit atau perkebunan apa itu bisa. Jadi itu peluang kerjanya, prospek kerjanya. Iya, jadi nggak terbatas sih. Kalau mau wira swasta sendiri, nggak bagus. Jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang merintah. Jadi bisa masuk ke pemerintahan, bisa buka pekerjaan sendiri. Ya, ke BUMN atau ke perusahaan bisa. Jadi banyak ya peluangnya. Peluangnya bisa masuk ke pemerintahan, bisa buka usaha sendiri, bisa masuk swasta. Karena banyak pabrik juga banyak yang buka lowongan kerja ya dari jurusan atau program studi agroteknologi gitu ya Pak. Mungkin Pak selama Bapak mungkin belajar ataupun mengajar, apa tantangan besar Bapak selama mempelajari tentang agroteknologi juga ilmu pertanian? Selama saya mengajar. Iya, selama belajar maupun mengajar. Selama belajar yang jelas kalau seperti saya hanya berbicara jangkauan aja sih, jangkauan dari rumah ke kampus jauh. Karena saya tinggalnya di Aimas ya, Kabupaten Sorong. Perjalanannya harus memang coba tidak pantang menyerah, karena biarpun hujan panas pulang kuliah ya harus semangat. Karena apa? Ingin cita-citanya ingin jadi sarjana itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian selama saya mengajar, ya senangnya kalau ilmu yang saya punya ini bisa disampaikan ke mahasiswa. Jadi ilmu tidak boleh kita tutupi. Makin banyak kita memberikan ilmu pertanian ke mahasiswa atau nanti pada saat praktek lapangan ke petani kita, itu kalau filosofinya orang Jawa seperti saya, banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, itu pahala kan. Iya betul. Ya, tidak akan hilang. Iya. Justru kalau kita ilmu tidak diberikan ke orang banyak, nah ini nanti kita yang lebih sendiri. Sia-sia. Betul. Jadi apa hal yang paling Bapak syukuri masuk jurusan agroteknologi? Ya, yang jelas pertama saya bersyukur Bapak, sekalipun saya sudah dalam posisi dulu kuliah, sudah berkeluarga, saya sampai bisa menyelesaikan di bangku kuliah menjadi sarjana. Jadi cita-citanya itu sudah tercapai ya. Tapi masalah peluang kerja, karena sekarang udah pensiun ya, dari ilmu yang kita dapat ya alhamdulillah, ya kita bersyukur sama Allah Bapak. Saya sampai sekarang pun nasi posisinya masih sehat, karena makan sayurannya juga hasil karya, lahan sendiri, tanam sendiri. Iya. Saya kira itu aja. Kalau bicara kaya dan miskin itu semua sudah digariskan, ya toh. Jadi tidak bisa. Yang jelas kita bisa memanfaatkan lahan kita, pekarangan kita tanami. Saya kira itu Mbak Sarah ya. Jadi ilmunya terpakai gitu. Terpakai selamanya. Iya, selamanya. Mungkin Pak, terima kasih banyak sudah sharing-sharing, berbagi wawasan ya. Ini juga kan saya jurusan ekonomi, jadi punya pandangan gitu tentang pertanian gitu, agroteknologi. Jadi tahu, mungkin buat teman-teman juga yang nonton jadi mungkin tertarik gitu masuk
prodi agroteknologi. Iya. Mungkin ada saran Bapak untuk teman-teman adik-adik gitu, ada yang ingin masih bingung mau masuk prodi apa, mungkin dari Bapak ada saran atau tipsnya? Baik, makasih Mbak Sarah. Jadi saran saya yang sudah saya alami selama di bangku kuliah, sempat mengajar, bahkan sudah sebagai pegawai, dan purna juga ilmu yang saya peroleh selama di bangku kuliah dulu. Sampai sekarang biarpun usia sudah tua masih bermanfaat, masih dipakai. Jadi untuk kita punya adik-adik yang lulusan SLTA ya, saya kira tidak usah ragu-ragu bahwa agroteknologi ini lebih lengkap, ya, lebih lengkap dari segi mata kuliahnya, karena berbicara budaya pertanian maupun berbicara masalah penerapan ilmu teknologi pertaniannya. Ya. Jadi masalah peluang pekerjaan sudah saya sampaikan bahwa tidak ada salahnya kalau cita-cita sebagai sarjana mau melamar di pemerintahan atau di perusahaan atau di BUMN, itu silakan saja. Tetapi kuncinya satu, ilmu itu biarpun sampai tua tidak akan hilang, masih kita bisa pakai. Biarpun seusia seperti saya masih bisa dimanfaatkan, bahkan bisa kita sharing dengan kemungkinan dengan jurusan ekonomi atau berkaitan dengan bisnis, bisa kolaborasi. Hasil produk pertanian yang kita olah nanti di packing bisa dipasarkan. Ini yang tahu orang ekonomi. Bisa terpadu seperti itu. Bisa, ya. Jadi itu. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kalau kuliah kan sebenarnya tidak sama dengan waktu kita di bangku SLTA. Cuma berapa mata kuliah. Baru setiap semester kan hanya 6 bulan. Iya, betul. Jadi saya kira itu. Gitu ya Pak. Saran dari saya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak atas sarannya buat teman-teman juga untuk saya gitu. Ya siapa tahu mungkin akan belajar gitu tentang ilmu pertanian, ilmu tanah gitu. Selanjutnya buat adik-adik juga, buat teman-teman yang mungkin lagi kuliah di prodi agroteknologi, mungkin nanti bisa cari tahu untuk magangnya seperti apa begitu. Jadi sudah punya pandangan dan bayangannya seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah sharing-sharing kepada di acara Talk Show Prodi ini kepada saya juga. Terus terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Mohon maaf atas kendalanya, Pak. Jadi sebelum kita tutup, Pak, mau minta tolong untuk kasih satu kata untuk Unami. Satu kata untuk Unami. Maksudnya untuk Unamin ya? Iya, satu kata. Kata motivasi? Satu kata saja, satu kata. Singkat. Boleh motivasi, tapi kasih satu kata dulu, Pak. Jadi kalau berbicara motivasi untuk Fakultas Pertanian, jadi yang terpenting satu, kalau di dalam bangku kuliah, apalagi sekarang ini, antara teori dengan praktek harus banyak prakteknya. Gitu. Terus slogan kita kalau bicara Fakultas Pertanian, ya tetap harus unggul. Kenapa? Karena semua masyarakat pasti membutuhkan pangan. Iya, betul. Apalagi pangan segar. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih sudah bisa memberikan sedikit pandangan untuk adik-adik kita. Kemudian baik yang masih di bangku kuliah, jadi tidak usah ragu bahwa jurusan pertanian itu jurusan yang sangat membantu kita pada usia tua pun masih terpakai. Ya. Jadi harus semangat, lanjut. Ya. Baik yang akan masuk sebagai mahasiswa baru, silakan.
Jadi enggak usah ragu-ragu lah. Jadi intinya Bapak Fakultas Pertanian tetap jaya. Jaya. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang masih bingung. Mungkin setelah nonton podcast atau talk show Prodi kali ini, mungkin jadi punya pandangan, oh jadi saya mau masuk Prodi Agroteknologi. Bisa langsung cek di website Unamin di bawah sini, bisa langsung diklik aja. Juga jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Unamin. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada tweetnya, juga YouTube-nya Unamin TV. Buat Bapak terima kasih banyak, dan teman-teman semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bermanfaat buat kalian dan menjadi pandangan untuk kalian termotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih Pak.